Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel ini membahas tentang dimensi sejarah Indonesia. Materi video ini diambil dari berbagai sumber. Buang energi negatif dan ambil sisi positifnya. Selamat menyaksikan. Kembalinya Sabdo Palon sang pemomong tanah Jawa. Ini nukilan kisah dari beberapa sastra Jawa lama. Kepada para penonton diperingatkan untuk tidak mempercayai cerita ini. Silakan para penonton menikmati atau mengernyitkan dahi. Silakan penonton menyanggah atau mengkritisi. Tapi jangan menabur caci agar tidak menuai maki. Kisah ringkas ini saya dengar dari tetangga saya yang lebih tua, yang masa kecilnya juga seorang penggembala kerbau seperti saya. Dia mendengar kisah ini dari orang-orang tua sebelumnya yang mungkin juga melakoni menjadi penggembala di masa kecilnya. Berikut kisah ringkas tersebut. Alkisah di penghujung kejayaan Kerajaan Majapahit bersamaan dengan berkembangnya agama Islam di tanah Jawa, sang Pangeran Raden Patah mendirikan Kesultanan di Demak. Raja tua terakhir Majapahit, Prabu Brawijaya kelima, pergi menyingkir hingga penghujung timur Pulau Jawa. Blambangan yang sekarang dikenal dengan nama Banyuwangi didampingi dua abdi Sabdo Palon dan Noyo Genggong. Sunan Kalijogo, anggota Wali Songo termuda penasehat Raden Patah yang ikut mengislamkan tanah Jawa, menyusul sang Prabu Brawijaya kelima ke Blambangan. Sunan Kalijogo membujuk sang Prabu untuk kembali ke istana Majapahit, tetap menjadi sesepuh yang dihormati. Dialog yang alot antara Sunan Kalijogo dengan Prabu Brawijaya kelima tidak berhasil membujuk sang Prabu untuk kembali, namun berhasil meyakinkan Prabu Brawijaya kelima untuk memeluk agama Islam. Prabu Brawijaya kelima lalu mengajak abdinya Sabdo Palon untuk ikut memeluk agama Islam. Sabdo Palon kecewa dengan sang Prabu Brawijaya yang bersedia memeluk agama Islam, dan dia menolak untuk ikut memeluk agama Islam. Dia mengingatkan sang Prabu Brawijaya kelima bahwa dia atau Sabdo Palon adalah pamomong para raja di tanah Jawa. Sudah 2000 tahun lebih 3 tahun dia hidup dan menjadi pamomong para satria Jawa, hingga menjadi raja ganti berganti. Tentu seorang yang sudah hidup 2000 tahun lebih bukan dari jenis manusia, tetapi dari kebangsaan jin. Dia adalah sosok Semar, sang pemomong satria-satria yang dimasukkan ke dalam kisah pewayangan Jawa, adopsi dari kisah Ramayana dan Mahabharata dari Hindia. Karena kekecewaannya, Prabu Brawijaya kelima yang dimomongnya terakhir ini masuk agama Islam dan menyebarnya Islam ke seantero tanah Jawa, dia memilih untuk moksa, menghilang menjadi samar antara ada dan tiada di tanah Jawa. Sebelum menghilang, Sabdo Palon bersumpah akan kembali ke tanah Jawa 500 tahun lagi dari saat itu. Tahun Jawa Saka dengan Sengkala atau kode sastra Jawa Getir, sirno ilang kertaning bumi, atau musnah hilang kemakmuran dunia yang bertepatan dengan sekitar tahun 1478 Masehi. Sabdo Palon memberitahukan tanda-tanda sosial dan tanda-tanda alam yang akan muncul di zaman kembalinya nanti. Setelah 500 tahun agama Islam yang dianut Prabu Brawijaya kelima akan menyebar bahkan seluas Nusantara, namun Islam hanya menjadi baju yang menempel di raga, sedangkan ajarannya sudah tidak merasuk dalam jiwa. Para pemimpin Islam hanya fasih di mulutnya, tapi rusak perbuatannya, tamak kepada harta dan kenikmatan duniawi, tega mencuri kekayaan negara dan berbicara bohong menjadi-jadi. Kehidupan rakyat tampak berkecukupan harta benda, tapi banyak yang mengeluhkan sulitnya hidup, serasa lebih baik mati.
Dan tanda alam yang akan terlihat adalah meletusnya Gunung Merapi dengan muntahan abu dan lahar ke arah barat. Sabdo Palon akan kembali ke tanah Jawa adalah untuk bertugas kembali sebagai seorang pamomong. Setelah 500 tahun, tanah Jawa akan memunculkan kembali seorang satria yang akan menjadi momongannya. Sang satria ini akan mengawali membawa kembali kemakmuran dan kejayaan bangsa Jawa Nusantara dan akan mengusung kembali ajaran budi. Budi pekerti luhur akan menjadi hal yang utama yang akan ditanamkan sebagai landasan dalam meraih kemakmuran dan kejayaan negara. Sabdo Palon akan kembali tentu bukan di alam nyata, tetapi sebagai bangsa jin, dia akan muncul kembali di alam gaib atau alam maya. Bersama pasukan jin dan lelembut, Sabdo Palon akan membantu perjuangan sang satria momongannya di dunia maya, mempengaruhi seluruh manusia yang hidup di Nusantara dengan kata-kata dan cara yang tidak dapat dibayangkan oleh Prabu Brawijaya kelima. Sang satria yang sebelumnya bukan siapa-siapa, tidak dikenali, muncul tiba-tiba dan dengan cepat termasyhur ke seantero Nusantara. Penggambaran lain tentang sang satria dituturkan dia menjalani masa kecil yang sulit dan menderita. Tinggal di rumah di pinggir kali yang di timurnya adalah kaki Gunung Lawu dan Kali Bengawan. Wajahnya selalu tersenyum Mbak Krishna, tapi wataknya tegas seperti Baladewa. Caranya berpakaian dan penampilannya tidak layaknya satria calon raja, tapi bersahaja seperti rakyat jelata. Pergi ke sana kemari tanpa dikawal pasukan, mengalahkan tanpa mempermalukan orang lain, dan sakti mampu tanpa perlu ajian, nama besar keturunan maupun kepangkatan. Kegembiraannya adalah mengurai dan menyelesaikan permasalahan rakyatnya yang dalam kesulitan. Rakyat lama menunggu dan mencari sosok sang satria. Begitu dia muncul, diresmikan sebagai calon pemimpin, segera seorang pemuda berjenggot menyatakan mendukungnya. Selesai menyatakan sumpahnya untuk kembali 500 tahun lagi dan membabarkan tanda-tanda zaman kapan dia kembali dan ciri-ciri calon momongannya, Sabdo Palon segera menghilang moksa dari hadapan Prabu Brawijaya yang kelima. Demikian sekelumit kisah ringkas yang saya dengar. Ini hanya dongeng orang Jawa di pelosok desa. Para terpelajar tentu akan mengatakan banyak kesalahan di dongeng ini dibandingkan kitab-kitab sastra aslinya. Maklum, hanya kisah lisan yang disampaikan turun-temurun dari gembala tua kepada gembala yang lebih muda. Sekarang sudah tahun 2014. Telah berlalu 500 tahun dari sumpah Sabdo Palon. Zaman dimana katanya dia akan kembali. Mohon para penonton jangan mencari-cari kemiripan pertanda-tanda zaman dalam kisah di atas dengan situasi dan kondisi negeri saat ini. Sekali lagi, ini hanya dongeng, jangan dipercayai. Dongeng pengantar tidur untuk orang tua yang mengharapkan zaman sukaria. Siapa tahu muncul di dalam mimpi menjadi nyata. Dan selanjutnya piwulang Kiai Semar tentang 4 prinsip kesadaran hidup. Sebagai guru dari Batara Guru, Kiai Semar sejak lama sudah dikenal arif sekaligus alim bijaksana. Kearifan dan kecerdasannya yang bagai dua sisi mata uang tak terpisah membuatnya selalu menjadi sosok yang layak digugu dan ditiru. Belum lagi kalau kita bicara soal kedalaman makna dari hasil perenungan, penyerapan dan penemuan briliannya atas rahasia-rahasia semesta. Harus diakui benar-benar di atas rata-rata manusia biasa pada umumnya. Itulah makom tinggi insan kamil yang tak sembarang orang bisa mencapainya. Di antara sekian banyak piwulang Kiai Semar, terdapat 4 prinsip kesadaran yang mungkin patut menjadi pedoman kita dalam hidup, agar tercapai keseimbangan lahir batin
baik di alam mikrosmos maupun alam makrosmos, agar kita menjadi pribadi yang selamat sekaligus mampu menyelamatkan sesama kita sesuai prinsip rahmatan lil alamin. Apa saja prinsip-prinsip kesadaran itu? Yang pertama, menungso urip ngunduh wohe pekertine dewe-dewe. Prinsip ini menyatakan bahwa setiap manusia, siapapun dia, sudah pasti akan memanen apa yang ia tanam. Bahwa tiap diri kita hanya akan mendapatkan balasan atas apa yang kita perbuat. Bila yang kita tanam kebaikan, maka pahala kebaikan pula yang akan kita terima. Demikian pula sebaliknya, bila keburukan yang kita lakukan, maka malapetakalah yang bakal kita dapat. Yang kedua, menungso urip tumimbal saka biyen, nek percaya marang tumimbal. Prinsip ini menegaskan bahwa kehidupan manusia pada saat itu tak lain adalah hasil atau buah dari proses kehidupan di masa sebelumnya, dampak dari kehidupan di masa lalunya. Itulah sebabnya ada petua leluhur yang mengatakan, bila kamu hendak melihat bagaimana gerangan corak hidupmu kelak, maka lihatlah seperti apa hidupmu sekarang. Hal ini tak ubahnya juga dengan petua yang menyebutkan, bila orang lain hendak melihat kira-kira seperti apa hidupmu di masa lalu, maka cukuplah bagi mereka dengan melihat bagaimana hidupmu sekarang. Yang ketiga, menungso urip iku wis nggawa apese dewe-dewe. Prinsip ini dimaksudkan agar kita mampu menghilangkan sifat iri, dengki, tamak, dan sombong, yakni dengan menyadari bahwa setiap orang sudah pasti bakal membawa nasib baik atau buruknya sendiri-sendiri. Apalagi bila kita tahu bahwa ketika mati, tak ada untungnya sifat-sifat jelek itu dibawa serta ke alam sana, selain hanya akan menambah penderitaan dan siksa saja. Yang keempat, ati lan pikiran menungso ora bakal iso mengerteni kabeh rencananing Gusti kang murbeng dumadi. Prinsip ini menggarisbawahi bahwa hati dan pikiran manusia untuk selamanya takkan pernah benar-benar tahu dan paham apa yang menjadi rencana Tuhan yang Maha Esa, yang Maha menentukan nasib semua hambanya. Untuk itulah maka kepada kita seringkali diingatkan, hiduplah cukup sak matyo dan tak perlu ngegemongso, yang artinya kurang lebih hiduplah dengan usaha, dengan sahaja, dengan secukupnya, dan jangan terlampau hidup tergantung pada panjang angan-angan dan tak terkendalinya harapan. Karena bila gagal, maka yang bakal merasakan sakit dan deritanya sudah pasti bukan orang lain, melainkan diri kita sendiri juga. Itulah 4 prinsip kesadaran yang diajarkan Kiai Semar. Semoga kita semua mampu mempraktekannya. Sekian, salam rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.